Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Fauzan Amri dan sebelah saya Novel Ahmed Masud. Dan saya Pemburu Masud Utama Bersama. kami dari kelas 4C dari kelompok C7 akan mempresentasikan yang berjudul perbandingan sistem bracing konsentris dan eksentris pada struktur baja. Baik, langsung saja sekalian saya ke pemateri pertama. Saya akan menjelaskan tentang judul tersebut karena ini PowerPoint ya tidak begitu panjang, hanya beberapa poin saja. Sistem bracing konsentris atau concentric bridge frame atau yang disingkat CBF adalah salah satu sistem penahan beban lateral pada struktur bangunan yang digunakan untuk meningkatkan stabilitas terhadap gaya-gaya terhadap gempa atau angin. Sistem ini menggunakan elemen diagonal atau bracing yang terhubung secara langsung ke sambungan balok dan kolom pada titik yang sama atau sangat dekat atau konsentris. Begitu sebaliknya, eksentris pada struktur baja mengacu pada kondisi ketika garis kerja gaya tidak melalui pusat massa atau pusat kekakuan elemen struktur baja. Dalam konteks sistem bracing atau sambungan struktur, eksentris ini dapat disengaja atau tidak disengaja dan berpengaruh besar terhadap perilaku struktur. Lanjut, ada rumusan masalah. Yang pertama, apa perbedaan struktural antara CBF dan EBF? Bagaimana pengaruhnya terhadap duktilitas dan disipasi energi? Dan yang ketiga, sistem mana yang lebih andal untuk kondisi gempa? Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya, Cimbu. Baik, saya akan melanjutkan perbandingan antara sistem braking dan konsentris dan eksentris. Yang pertama, sistem braking konsentris atau bisa disebut CBF. Semua elemen braking atau batang diagonal bertemu langsung di simpul kolom dan balok. Yang kedua, lebih kaku dan kuat terhadap beban beban lateral. Terus yang ketiga, cocok untuk bangunan dengan kebutuhan tahan gempa rendah hingga sedang. Terus yang keempat, duktilitas rendah, artinya kurang menyerap energi saat terjadi gempa. Nah, yang kedua, sistem braking eksentris atau bisa disebut EBF. Contoh yang pertama, braking tidak langsung bertemu di simpul, melainkan ada jarak eksentris atau offset. Terus contoh yang kedua, memberikan fleksibilitas struktur dan memungkinkan deformasi plastis. Terus yang ketiga, lebih tahan gempa karena mampu menyerap energi lebih besar. Terus yang keempat, umumnya digunakan di bangunan penting atau di zona gempa tinggi. Terus di sini ada kesimpulan perbandingan aspek braking konsentris dan braking eksentris. Nah, yang pertama, kekakuan. Terus braking konsentrisnya tinggi, braking eksentrisnya itu sedang. Terus ada duktilitas, braking konsentrisnya itu rendah, braking konsentrisnya itu tinggi. Terus di sini ada tahan gempa, braking konsentrisnya itu cukup, braking konsentrisnya itu sangat baik. Terus ini ada kompleksitas desain, braking konsentrisnya itu rendah atau bisa dibilang lebih mudah. Terus braking konsentrisnya ini tinggi atau bisa dibilang perlu perhitungan lebih. Terus di sini ada aplikasi umum,
breaking konsentrisnya itu industri ringan, gedung biasa. Terus di sini ada breaking konsentrisnya itu gedung bertingkat tahan gempa. Terus di sini ada perbandingan hasil analisis dari CBF dan EBF. Di sini ada CBF-nya ini dia lebih tinggi daripada EBF. Terus di sini ada displasin, yang biru ini dia rendah, terus yang merah ini dia tinggi. Terus di sini ada duktilitas. Di sini dia yang biru ini dia rendah, terus yang merah ini di atas yang biru ini agak tinggi dikit nggak banyak. Baik, selanjutnya dibacakan oleh pemateri ketiga. Jadi saya akan jelaskan contoh sistem breaking konsentrisnya atau CBF. Jadi yang pertama diagonal breaking atau single diagonal. Satu batang breaking dipasang miring dari satu titik ke titik lainnya membentuk pola segitiga. Dan yang kedua sederhana dan banyak digunakan pada bangunan bertingkat rendah. Yang kedua X breakingnya atau bisa dibilang cross breaking, yaitu yang pertama dua batang breaking saling bersilangan membentuk huruf S, X, mampu menahan gaya tarik dan tekan dengan efisien dan sering digunakan pada bangunan industri dan menara. Yang ketiga K breaking, dua batang miring dari kolom tengah ke balok atas dan bawah membentuk huruf K. Kurang disarankan untuk desain tanah gempa karena dapat menyebabkan keruntuhan lokal di kolom tengah. Dan yang keempat, chevron breaking atau bisa disebut V breaking, yaitu dua batang diagonal bertemu di tengah balok membentuk huruf V atau A. Yang kedua, cenderung memberikan distribusi gaya yang baik, namun perlu diperhatikan desain sambungan di tengah balok. Semua sistem ini termasuk CBF karena semua breakingnya terhubung langsung ke titik simpul utama sehingga gaya lateral dialirkan langsung melalui batang breaking dalam bentuk gaya aksial. Contoh sistem breaking eksentris. Yang pertama link beam EBF atau bisa dibilang horizontal link, yaitu breaking dipasang miring ke balok namun tidak bertemu di satu titik simpul. Bagian balok di antara ujung breaking disebut link dan berfungsi untuk menyerap energi gempa melalui deformasi plastis. Banyak digunakan dalam gedung bertingkat tinggi di zona gempa tinggi. Dan yang kedua, vertical link EBF. Sama prinsipnya seperti horizontal link, namun link berada dalam elemen vertikal seperti kolom pendek. Lebih jarang digunakan dibanding horizontal link, tetapi bisa diadopsi tergantung konfigurasi struktur. Yang tiga, split V atau inverted V EBF. Mirip dengan chevron breaking, tetapi titik pertemuan di diagonal tidak berada tepat di tengah balok, sehingga menciptakan link eksentris di balok. Desain ini menciptakan daerah deformasi khusus untuk disipasi energi. Baik, saya akan melanjutkan. Untuk standar desainnya di sini ada SNI 1726.2023 tata cara perencanaan gempa dan SNI 1729.2020 itu spesifikasi baja bangunan gedung. Selanjutnya ada AISC 341-16 yaitu seismic proficiency. Kesimpulannya adalah untuk
Untuk CBF dan EBF, CBF itu kaku dan efisien tapi kurang disipatif. Dan EBF lebih daktil, cocok untuk zona gempa tinggi. Pemilihan tergantung kebutuhan proyek dan regulasi wilayah. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.